Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam yang telah Allah anugerahkan kita pada hari ini, sehingga dengan nikmat itu kita mampu datang, hadir dan duduk di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat secara berjamaah. Selawat beserta salam juga senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika engkau melakukan perbuatan yang buruk, maka ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan melakukan perbuatan yang baik. Sesungguhnya perbuatan yang buruk itu, dosa itu akan dihapus dengan melakukan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kamu di tengah-tengah manusia, bergaulah kamu di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang mulia. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali isi khutbah ini, khatib ingin membacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia selalu lupa dengan dua nikmat ini. Manusia selalu tertipu dengan dua nikmat ini. Nikmat yang pertama adalah nikmat kesehatan. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat umur atau nikmat kesempatan. Dua nikmat yang Allah berikan kepada kita hari-hari kita lalui,
dengan dua nikmat ini. Yang pertama nikmat kesehatan. Kita sering lupa bahwa kita itu sehat. Seharusnya ketika kita sehat, badan kita kuat. Apa yang harus kita lakukan? Perbanyaklah ibadah. Hari ini badan kita sehat, jasad kita kuat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, berat rasanya kaki kita melangkah untuk masjid. Kita sehat, tetapi ketika Allah menyuruh kita berpuasa, berat rasanya kita berpuasa. Begitu pula dengan nikmat kesempatan, dengan nikmat panjang umur. Nikmat ini juga adalah nikmat yang selalu manusia lupa. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah berikan kepada kita itu ada batasnya. Ada finisnya, di mana ketika kita di alam kandungan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita jatah umur tersebut. Akan tetapi banyak di antara kita yang lupa dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu selalu berada di dalam kerugian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan waktu itu dengan kerugian. Kenapa? Karena banyak manusia rugi karena waktu. Banyak manusia rugi karena tidak mampu memanfaatkan waktunya. Dan banyak juga manusia yang beruntung karena dia mampu memanfaatkan waktunya. Manusia ketika dilahirkan ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita tidak punya apa-apa. Akan tetapi di dalam perjalanan hidup ada yang menjadi orang kaya, ada yang menjadi ulama, bahkan ada yang menjadi penjahat. Kenapa? Karena disebabkan waktu yang ada pada diri dia. Ketika dia mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan, maka dia beruntung. Tetapi ketika dia tidak mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada dia, maka rugilah dia. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia selalu di dalam keadaan rugi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an yang paling banyak, media yang paling banyak Allah gunakan untuk bersumpah itu adalah salah satunya dengan waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Wad duha, kemudian wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla, wal asr. Setiap perubahan waktu, perubahan dari waktu ke waktu itu selalu Allah barengi dengan sumpah. Ini menandakan bahwa waktu itu sangat penting, sangat berharga bagi kita. Bahkan sedetik pun sangat berharga bagi kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak kita umat Islam yang tidak tahu bagaimana caranya menggunakan waktu. Kita tidak tahu memanfaatkan waktu dengan sebenar-benarnya. Kapan kita tahu waktu itu bermanfaat, waktu itu sangat berguna? Ketika ajal kita datang, barulah kita sadar ternyata waktu itu sangatlah penting. Ternyata waktu itu sangatlah singkat. Kapan? Ketika ajal menjemput kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Sehingga ketika ajal seseorang datang, ketika kematian datang menghampiri seseorang, maka apa yang dia katakan? Qala rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke bumi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, mudah-mudahan supaya aku bisa beramal soleh. Selama hidup di dunia saya lupa sholat, aku lupa bersedekah. Tetapi ketika ajal datang baru kita menyadari ternyata waktu itu begitu penting. Waktu yang Allah berikan itu begitu singkat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
Kata Allah, berinfaklah kamu terhadap apa rezeki yang kami berikan kepadamu. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang ajal salah seorang daripada kamu. Fayaqula rabbi, maka ketika ajal itu datang, maka dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kenapa engkau tidak undur kematianku walaupun hanya sedetik, walaupun hanya sebentar? Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah, aku ingin berinfak, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa la yu'akhkhirallahu idza jaa ajaluha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengundurkan atau tidak memberikan tangguh kepada seseorang ketika ajalnya sudah datang. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang bagaimana bentuk penyesalan seorang manusia nanti pada hari kiamat. Yang pertama, penyesalan yang pertama adalah penyesalan orang-orang yang salah dalam memilih teman, yang salah dalam memilih teman setia. Manusia Allah ciptakan makhluk sosial, maka tidak ada seorang manusia pun yang mampu hidup sendiri. Dia harus hidup mempunyai teman. Bahkan Rasulullah SAW pun memiliki teman, memiliki sahabat yang dekat dengan beliau. Akan tetapi Islam sangat mengatur, Islam sangat memperhatikan bagaimana seharusnya kita memilih teman setia kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Pada waktu itu orang-orang zalim akan menggigit dua jarinya, tanda penyesalan. Dia akan berkata, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Wahai penyesalanku, kenapa dulu di dunia aku tidak menghidupkan sunnah-sunnah Rasul? Aku tidak menghidupkan, tidak mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Islam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai penyesalanku, kenapa kiranya aku dulu menjadikan si fulan itu sebagai teman karib, khalila, teman akrab? Kenapa? Karena laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sesungguhnya teman itu telah menyesatkan aku daripada kebenaran, daripada Al-Qur'an. Seharusnya teman yang kita pilih itu membawa kita kepada jalan yang benar, menuntun kita. Ketika kita salah, kita dinasihati. Akan tetapi teman itu justru membawa kita kepada kesesatan, dan ini akan menjadi penyesalan nanti pada kita pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, penyesalan yang datang daripada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak pernah melakukan amal perbuatan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Dan pada waktu itu, dan sekiranya engkau lihat, kata Allah, idzil mujrimuna, ketika orang-orang yang berdosa, ketika orang-orang yang zalim, nakisu ru'usihim, mereka tundukkan kepala mereka, tanda kehinaan, tanda penyesalan, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apa yang mereka katakan? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah melihat. Rabbana absarna wa sami'na, kami telah mendengar. Di dunia kami telah mendengar, kami telah melihat kebesaran-Mu, kami telah mendengar ayat-ayat-Mu, telah mendengar kebenaran. Akan tetapi kami tidak pernah mengikuti kebenaran itu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Farji'na na'mal salihah. Untuk apa? Untuk kami akan melakukan amal yang saleh. Inna muqinun, dan kami akan menjadi orang-orang yang yakin akan janji-janji-Mu ya Allah. Tetapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian penyesalan yang terakhir adalah penyesalan yang datang daripada orang-orang kafir. Pada hari itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Pada hari itu, ketika seseorang melihat apa yang dilakukan oleh tangannya, ketika seseorang melihat balasan yang ia lakukan ketika di dunia, fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, maka pada waktu itu orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya, wahai penyesalanku, alangkah baiknya dulu di dunia itu aku menjadi tanah saja. Alangkah baiknya dulu di dunia aku tidak dilahirkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa nanti pada hari kiamat semua hewan-hewan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hewan-hewan itu akan saling membalas. Seekor kerbau yang menanduk kerbau yang lain akan mendapatkan balasan. Begitu pula dengan seekor kambing yang menanduk temannya akan mendapatkan balasan. Ketika mereka sudah semua mendapatkan balasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, kunu turaba, jadilah tanah. Jadilah tanah, artinya tidak ada balasan bagi mereka. Apakah mereka masuk neraka atau masuk surga? Sehingga pada waktu itu orang-orang kafir akan bercita-cita kalau sekiranya mereka menjadi tanah. Kalau sekiranya mereka dulu tidak pernah dilahirkan, ini akan lebih baik ketika mereka sudah melihat balasan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, waktu, kesehatan, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita menyesal. Kalau kita menyesal di dunia, menyesal dalam perniagaan, menyesal dalam perdagangan, menyesal karena tidak lulus menjadi P3K, menyesal karena tidak menjadi pejabat, menyesal karena tidak menjadi kepala dinas dan sebagainya, masih ada waktu untuk memperbaiki itu. Tetapi apabila penyesalan itu datang ketika nyawa sudah di tenggorokan, maka tidak ada bermanfaat lagi penyesalan itu. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي فلسطين وفي كل مكان إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر
والسيوف المختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.